Dalam jual beli salam, kaidah bakunya adalah uang dibayar tunai di depan, sementara barang menyusul kemudian. Dalam kasus dropshipping, ada 3 pihak yang terlibat: dropshipper, konsumen, supplier. Bagaimana cara saya dibayar? Bagaimana cara Anda dibayar? Sebenarnya itu bukan tanggung jawab Anda. Bisa dengan cara ditransfer melalui bank, bisa dengan cara ditransfer melalui saldo di PayPay itu. Dalam jual beli salam, kaidah bakunya adalah uang dibayar tunai di depan, sementara barang menyusul kemudian. Bisa dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Sehingga pada saat transaksi dilakukan, penjual belum punya barang. Bahkan barang baru ada sekian tahun berikutnya, tapi akad sudah dilakukan. Bahkan pembayaran diserahkan secara tunai. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW dari Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Cara mengkompromikannya bagaimana? Ada 2 pendekatan yang disampaikan oleh para ulama dalam mengkompromikan 2 hadis ini. Kompromi yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang membolehkan transaksi salam itu berlaku untuk salam muajjal. Salam muajjal itu apa, Pak? Salam yang waktunya panjang. Terus minimal batas waktunya berapa? Sebagian ulama mengatakan minimal 1 bulan. Ada yang mengatakan minimal 6 bulan. Intinya kalau waktunya panjang boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Sementara hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki, ini dipahami untuk transaksi salam hal. Apa itu salam hal? Salam yang waktunya pendek. Nah, batasan salam yang waktunya panjang dan pendek tadi 1 bulan, kalau kita pakai pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau ada orang yang melakukan akad salam tapi kurang dari 1 bulan, hukumnya dilarang berdasarkan hadis Hakim bin Hizam. Tapi kalau akad salamnya lebih dari 1 bulan, hukumnya diperbolehkan. Baik, coba kasih contoh penerapannya biar lebih mudah dipahami. Saya bawa pada kasus dropshipping. Dalam kasus dropshipping, ada 3 pihak yang terlibat: dropshipper, konsumen, supplier. Baik, skemanya gimana? Konsumen atau dropshipper memasang barang, memajang foto untuk sebuah barang yang belum dia miliki, dan dia tidak punya kerjasama dengan supplier, sehingga dia kadang ngambil foto orang lain, kemudian diedit, terus diupload, kemudian dijual. Kemudian konsumen beli, tertarik dengan barang ini, lalu dia transfer tunai ke dropshipper. Selanjutnya dropshipper menghubungi pihak supplier, tolong kirimkan barang ini ke tempatnya si A, konsumen saya, ini uangnya saya transfer. Dan dia tentu saja ngambil margin pihak dropshipper ini ya. Baik, skema ini skema salam. Karena konsumen bayar tunai, kemudian barang menyusul kemudian. Barang menyusul sekian hari lagi. Ini skema apa? Salam. Bolehkah skema salam seperti ini? Kalau kita menggunakan pendapat jumhur, jika waktunya kurang dari 1 bulan, maka hukumnya dilarang. Masuk dalam larangan hadis Hakim bin Hizam, di mana Nabi SAW bersabda apa tadi? La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Tapi kalau masa waktu penyerahan barang lebih dari 1 bulan, hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadis
Ibnu Abbas. Makanya para dropshipper yang syar'i, kalau Anda ingin melakukan praktek dropshipping yang legal menurut jumhur, Anda bisa kasih pengumuman. Agar dropshipping kita dilegalkan menurut pendapat jumhur, maka barang baru kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Nah, kalau toko Anda bisa bertahan, insya Allah syar'i. Cuman saya yakin konsumennya bubar. Baik. Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Nah, bahwasanya penjual itu ada dua. Pertama, dia seorang trader. Trader itu bagaimana, Pak? Dia tidak bisa memproduksi, sehingga pekerjaan dia adalah beri secara grosir, kulaan, kemudian nanti dia jual dengan ngambil margin. Aturan yang berlaku bagi trader, dia tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki dan belum diterima. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjual barang yang sudah kamu kulak, yang sudah kamu beli, sampai kamu menerimanya. Yang kedua, penjual jenis yang kedua adalah produsen. Sehingga dia ketika mendapatkan pesanan, dia bisa memproduksi. Dia kulak tapi dalam bentuk bahan baku. Misalnya penjual kue, yang dia kulak bukan kue mateng, tapi dia kulak bahan baku, tepungnya, gula, atau aneka bahan yang lainnya. Lalu dia produksi sehingga jadilah kue. Untuk jenis manusia yang kedua ini, ketika dia bertransaksi dengan konsumen, akad yang terjadi disebut dengan akad istisna. Nah, untuk akad istisna, aturannya berbeda dengan akad jual beli biasa. Dalam akad istisna, menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini sebenarnya mazhab Hanafiyah, hukumnya diperbolehkan melakukan akad meskipun barang belum ada. Misalnya, pesan kue dengan warna tertentu, jenis tertentu. Anda tentu kan belum memiliki. Apalagi kue itu dipakai untuk acara sepekan lagi. Kalau kue sudah tersedia, ini nggak tahan lama. Hanya bisa bertahan 3 hari. Sehingga baru akan Anda buatkan sehari sebelum acara. Bolehkah Anda melakukan akad dengan konsumen padahal bahan kue saja belum beli? Dan perlengkapannya Anda belum punya. Jawabannya sudah diperbolehkan karena akad yang Anda lakukan adalah akad istisna. Sehingga boleh melakukan akad meskipun objek belum ada. Tapi kalau trader jualan baju, tapi dia nggak buat sendiri, dia cuman kulak dari Tanah Abang kemudian dia jual, maka sebelum dia memiliki baju itu dan sebelum menguasai, sebelum menerima baju itu, dia belum boleh menjualnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, terkait masalah penggunaan objek yang kita jual. Ibnu Qayyim menyebutkan, ada objek yang hukum asalnya mubah, tapi dia menjadi dilarang untuk ditransaksikan jika kita tahu objek itu akan digunakan untuk maksiat. Dalil tentang ini adalah sebuah hadis yang menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah waqtal fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual senjata ketika terjadi fitnah di masyarakat. Fitnah yang dimaksud adalah kondisi chaos di masyarakat, kekacauan di masyarakat, karena dikhawatirkan senjata ini digunakan untuk membunuh sesama muslim. Sehingga terkadang ada benda yang hukumnya halal, tapi kalau dia berpotensi untuk dipakai yang haram, maka benda ini tidak boleh ditransaksikan. Dia boleh ditransaksikan jika Anda bisa memastikan konsumen itu tidak akan menggunakannya untuk maksiat. Contoh yang lain apa, Pak? Oh, banyak sekali. Misalnya ya, ada lem ya. Hukum asal lem itu apa? Mubah. Dia dipakai untuk ngelem. Tapi kalau ini dipakai untuk ngelem. Ngelem yang pertama tanpa tanda kutip, yang kedua pakai tanda kutip ya. Apa beda ngelem 1 dan ngelem 2? Pakai tanda kutip ya. Anda tahu ini pasti dipakai untuk maksiat.
maka Anda tidak boleh menjual ke orang ini, karena ini nantinya mau dipakai untuk maksiat. Dulu ada satu obat batuk ya, namanya dextrometorphan ya, yang dia itu dipakai untuk campuran orang mabuk. Sehingga kalau misalnya apotek menjual obat itu dan tahu ini pasti mau dipakai untuk hal yang bermasalah, dia tidak boleh mengarahkan ke sana. Baik, sekarang kalau misalnya kita nggak tahu, ada orang beli dan kita nggak tahu ini nanti mau dipakai apa, hukum asalnya nggak perlu ditanya. Hukum asalnya nggak perlu ditanya, karena hukum asal Muslim itu baik. Hukum asal Muslim itu orang yang baik, orang yang lurus, sehingga ketika Anda menjual sesuatu yang mubah, hukum asalnya Anda nggak perlu tanya. Maka kita sarankan kalau Anda jual kue dengan aneka kue, dan kemungkinan kue Anda ini bisa dipakai untuk hal yang mubah, bisa juga dipakai untuk hal yang bermasalah, maka kita sarankan ketika ada konsumen nggak usah ditanya. Ini mau dipakai apa? Mau saya pakai Natalan. Wah, ini kan jadinya malah nggak boleh ya. Atau mau dipakai apa? Oh, ini mau saya pakai untuk sajen. Nah, itu malah nggak boleh ya. Oh, sejak kapan jinnya doyan kue ya? Wallahu a'lam. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan al-haramu la yata'adda. Sesuatu yang haram itu tidak melebar. Artinya, ketika saya dan A melakukan transaksi mubah, tapi ternyata setelah itu oleh si A, dia menggunakan hasil transaksi itu untuk sesuatu yang haram, maka saya tidak bertanggung jawab. Karena kalau sesuatu yang haram itu melebar, maka jadinya kita nggak boleh melakukan transaksi apapun, kecuali dengan orang yang sangat soleh bertakwa kepada Allah. Itu sedikit sekali nanti jadi. Nabi SAW bertransaksi dengan Yahudi. Dari hasil transaksi itu, tentu saja yang namanya Yahudi akan menggunakan hasil itu untuk maksiat. Entah misalnya nyogok pimpinan Yahudi biar nanti dimenangkan dalam kasus, atau dipakai untuk judi, atau dipakai untuk kegiatan yang lainnya, yang mereka menggunakan itu untuk maksiat. Tapi ketika para sahabat berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, para sahabat tidak pernah bertanya, nanti duitmu mau dipakai apa? Setelah kamu nanti dapat untung, kamu mau ngapain? Mereka tidak pernah bertanya demikian. Ini menunjukkan bahasanya sesuatu yang haram itu tidak melebar. Anda hanya berkepentingan dengan klien Anda, pihak yang Anda layani, tapi Anda tidak berkepentingan bagaimana cara klien Anda berinteraksi dengan yang lain. Ketika Anda menjual sebuah makanan atau memberikan sebuah layanan, Anda berhak untuk dapat bayaran. Bagaimana cara saya dibayar, bagaimana cara Anda dibayar, sebenarnya itu bukan tanggung jawab Anda. Bisa dengan cara ditransfer melalui bank, bisa dengan cara ditransfer melalui saldo di PayPay itu, atau dengan cara yang lainnya. Ini sifatnya hanya lalu lintas uang untuk payment gateway, jalur pembayaran. Sehingga insya Allah selama objek yang Anda jual halal, Anda berhak menerima bayaran yang halal. Tentang bagaimana caranya, Anda tidak bertanggung jawab. Contoh, kita jual misalnya HP, orangnya membayarnya pakai kartu debit, kartu debit bank konvensional. Bisa dipastikan di situ ada riba ya. Konsumen kita dengan bank konvensional ini melakukan transaksi riba. Loh, Bapak kok pakai debit bank konven? Saya nggak mau terima. Mas, saya nggak punya uang yang lain. Pokoknya harus cari, pulang dulu. Ya sudah, nggak jadi beli. Ketika Anda sudah menjual barang dan barang Anda halal, dia bayar pakai kartu debit tadi, boleh nggak kita terima? Boleh. Terlepas transaksi riba yang dia lakukan antara konsumen ini dengan pihak bank. Sehingga misalnya dia pakai salah satu bank konven, dia mungkin punya riba di situ. Tapi saya berhak untuk dapat bayaran karena saya sudah menjual barang yang mubah. Kamu dengan bank itu urusan kamu pribadi. Sehingga insya Allah nggak jadi masalah ketika Anda mendapatkan pembayaran via akun PayPay itu.
Karena Anda berhak mendapatkan bayaran setelah Anda memberikan layanan atau menjual barang. Wallahu a'lam.